Halo, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Halo. Hari ini kita mau fokus ke satu bagian yang spesifik banget dan menarik nih. Iya, Bab 15 dari buku The Elements of Human, penulisnya Scott Dikkers. Mungkin Anda kenal sebagai pendiri di Onion.com. situs Sager itu ya? Betul. Nah, bab ini khusus ngebahas soal seni bermain kata atau ya wordplay. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini yaitu kita mau gali lebih dalam. Gimana sih permainan kata ini? Sesuatu yang mungkin sering kita anggap, remeh aja gitu ya. Mungkin cuma plesetan biasa atau tebak-tebakan iseng. Iya, kayak receh gitu ya kadang. Nah, tapi ternyata ini tuh bisa jadi teknik humor yang cerdas banget, punya dampak kuat kalau dipakai dengan pas. Kita coba kupas strateginya. Saya sendiri penasaran loh, soalnya sering banget nemu permainan kata yang wah kena banget, tapi nggak jarang juga yang malah, aduh garing banget. Iya. Jadi pengen ngerti gitu apa sih yang bikin satu berhasil, satu lagi gagal. Rasanya kayak ngintip ke dapur komedian atau penulis cerdas gitu ya. Persis. Ngelihat gimana mereka ngolah kata-kata. Iya, Dan bab 15 ini langsung to the point. Dikatakan di sana kalau humor jenis ini tuh lahir dari cara kita sengaja mengganggu fungsi normal kata-kata. mengganggu. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita pakai kata itu di luar kebiasaan. Kita eksploitasi keunikan atau bahkan ya keanehan dalam bahasa itu sendiri. Misalnya nih kata yang bunyinya sama tapi artinya beda, atau ejaannya sama persis tapi makna atau lafalnya beda, itu semua potensi humor. Jadi semacam pemberontakan kecil gitu ya terhadap aturan bahasa, tapi tujuannya buat bikin lucu. Bisa dibilang gitu sih. Penulisnya, si Scott Dikkers ini, pakai metafora yang bagus menurut saya. Dia bilang, ini tuh kayak kita dikasih akses ke semacam kotak mainan yang isinya kata-kata. Kayak barrel of monkeys katanya. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak banget cara buat nyusun, muter, atau ngehubungin kata-kata itu dengan cara yang, ya nggak terduga. Ini bukan sekedar iseng loh, butuh kejelian. Nah, di sini mungkin ya, letak hubungannya antara main kata sama kesan cerdas yang sering kita rasain. Saya perhatiin sih, orang yang jago main kata tuh kayaknya wawasan bahasanya luas. Anda nangkep poin pentingnya. Bab ini memang nekenin kalau pakai permainan kata yang efektif, itu nggak cuma bikin Anda kedengaran lucu, tapi juga, ya itu tadi, cerdas. Ini sering diasosiasiin sama humoris yang kemampuan verbalnya tinggi. Atau orang yang emang hobi main teka-teki silang, anagram, permainan linguistik itulah. Mhm. Sumber kita ini bahkan ngasih contoh yang lumayan ekstrem. Komedian Demetri Martin. Dia dikenal sangat konseptual. Pernah katanya dia bikin lelucon panjang yang keseluruhannya itu bentuknya palindrom. Hah? Palindrom? Serius? Lelucon utuh yang dibaca dari depan sama belakang sama? Iya, Wah, itu pasti rumit banget ya bikinnya. Perencanaannya luar biasa itu. tentu saja. Itu nunjukin betapa tingginya tingkat kerumitan yang bisa dicapai dalam permainan kata. Tapi, tenang aja, nggak semua harus rumit itu kok. Syukurlah. Nah, dari yang saya baca sekilas nih, buku ini kayaknya ngasih semacam inventaris gitu ya, daftar perangkat permainan kata. Betul. Malah dibagi dua kategori, mana yang cenderung efektif buat humor, sama mana yang mungkin sebaiknya dihindari. Ini menarik sih, kayak ngasih panduan praktis gitu. Iya. Coba yuk kita bedah beberapa alat dari kotak mainan ini, terutama yang dianggap efektif. Setuju. Mari kita lihat beberapa perangkat kunci yang disorot di bab 15 ini, karena potensinya bikin ketawa. Pertama, dan ini mungkin yang paling ikonik ya, adalah pun. Atau ya plesetan lah kalau kita sering bilangnya. Pan, pasti ini. Ini penggunaan sengaja, satu kata atau frasa yang punya dua makna atau lebih secara bersamaan, atau bisa juga pakai kata yang bunyinya mirip kata lain, tapi artinya beda, homofon gitu. Dalam satu kalimat. Nanti kita bahas pan lebih detail ya, soalnya ada aturan mainnya, biar efektif. Oke, pan kita simpen dulu. Selain itu, apalagi yang sering dipakai dan efektif? Ada neologisme. Ini tindakan nyiptain kata atau istilah baru yang belum ada sebelumnya. Sumbernya nyebutin contoh kayak acara TV Not Necessarily the News di HBO, ada segmen Sniglets dari Rich Hall. Itu kata-kata ciptaan buat hal-hal yang belum punya nama spesifik. Oh, kayak gitu ya? Komedian kayak George Carlin juga dikenal sering nyiptain istilah-istilah uniknya sendiri buat ngomentarin fenomena sosial.
Menciptakan kata baru ya? Ini rasanya kreatif banget ya. Tapi butuh keberanian juga nggak sih biar orang lain mau nerima kata baru itu? Benar banget. Lalu ada malapropisme. Ini kesalahan penggunaan kata. Bisa nggak sengaja atau kadang disengaja buat efek komedi. Jadi sebuah kata diganti sama kata lain yang bunyinya mirip tapi artinya jauh beda dan nggak pas sama konteksnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, orang mau bilang dia punya banyak alternatif, malah bilang punya banyak alienasi. Nah, ketidaksesuaian makna ini yang seringkali jadi lucu. Hahaha, kebayang sih situasi canggung campur lucunya yang bisa muncul dari malapropisme ini. Apalagi nih dari daftar efektif. Ada juga spoonerism, ini agak teknis sedikit. Maksudnya pertukaran bunyi awal, biasanya konsonan, antara dua kata atau lebih dalam satu frasa. Contoh klasik di bahasa Inggris kan, "You have missed all my mystery lectures." Harusnya, "missed all my history lectures." Oh, kepleset lidah gitu ya. Iya, mirip gitu. Kalau di bahasa Indonesia, mungkin efeknya kayak orang gugup mau bilang silakan duduk, jadi dulakan siduk. Nah, itu bisa lucu karena efek kebetulan sama kekacauan sesaat yang ditimbulkannya. Emang agak belibet ya ngomongnya, tapi justru di situ lucunya kalau kejadian spontan. Masih ada lagi nggak? Dua lagi deh yang cukup umum dari daftar efektif ini. Pengulangan kata, word repetition. Ya, sesuai namanya aja. Ini penggunaan kata atau frasa yang sama berulang-ulang dalam satu kalimat atau bagian lelucon. Kayaknya simple ya. Mungkin kedengarannya simple, tapi pengulangan yang pas itu bisa banget ngebangun intensitas, nyiptain ritme yang absurd, atau nekenin kegilaan atau obsesi gitu. Oh, jadi kesederhanaan bisa jadi kekuatan ya di sini, asal eksekusinya benar. Oke, terakhir. Yang terakhir dari contoh kita ini, oksimoron, yaitu penggabungan dua istilah yang maknanya secara inheren tuh bertentangan. Contohnya kayak keheningan yang memekakan, kekacauan terorganisir, atau rahasia umum. Kontradiksi ini bisa narik perhatian dan nyiptain efek yang ironis atau ya menggelitik lah. Wah, daftarnya lumayan kaya juga ya. Tapi saya jadi ingat, tadi kan disebut ada juga daftar perangkat yang sebaiknya dihindari. Nah, ini bagian yang bikin penasaran nih. Kenapa ya kok teknik-teknik yang kita kenal di sastra, kayak aliterasi, pengulangan bunyi awal konsonan itu, atau mungkin akronim, justru masuk daftar kurang efektif buat humor menurut buku ini? Bukannya itu juga mainin bahasa ya? Pertanyaan bagus banget. Buku ini ngasih penjelasan yang menarik soal ini. Bukan berarti teknik kayak aliterasi, asonansi, akronim, atau anagram itu haram ya dalam humor. Ingat aja, nggak ada aturan absolut dalam komedi. Oke. Tapi Dickers ini berpendapat kalau teknik-teknik ini, kalau dipakai sendirian, seringnya gagal mancing tawa dari audiens umum. Gagal. Kenapa gitu? Apa alasannya? Alasannya gini loh, teknik-teknik itu cenderung lebih dirasain sebagai perangkat puitis atau sastra aja. Bukan pemicu humor yang langsung kena. Efeknya lebih ke, oh indah bunyinya, atau wah cerdas strukturnya. Tapi bukan kejutan atau inkongruensi yang biasanya bikin kita ketawa ngakak. Ah, jadi lebih ke apresiasi intelektual gitu ya, bukan reaksi spontan ketawa. Kira-kira gitu, orang mungkin mikir, oh pinter ya dia pakai aliterasi, tapi belum tentu mereka ketawa gitu loh. Oke, paham. Tapi, nah ini penting, ada pengecualian yang ditekankan di bab 15. Teknik-teknik ini bisa jadi lucu kalau dibingkai dalam konteks meta-humor. Meta-humor, apa lagi tuh? Meta-humor ini nanti dibahas lebih lanjut sih di bab 19 buku itu, tapi intinya itu humor tentang humor itu sendiri. Atau humor yang sadar kalau dirinya itu humor. Bisa kasih contoh dikit nggak? Gimana meta-humor ini nyelamatin perangkat yang tadi kurang efektif? Tentu. Contoh yang dikasih sumber itu sketsa klasik dari Monty Python. Mereka secara terang-terangan bikin lelucon tentang betapa konyol atau susahnya bikin anagram. Oh, Jadi di kasus itu, bukan anagramnya sendiri yang lucu, tapi kesadaran dan komentar tentang proses bikin anagramnya atau tentang perangkat anagram itu sendiri yang dijadiin bahan ketawaan. Kita ngetawain usahanya atau absurditas pakai teknik itu. jadi kayak ngolok-ngolok perangkat bahasanya itu sendiri ya. Itu pendekatan menarik. Jadi intinya bukan di tekniknya semata, tapi gimana teknik itu disajiin atau dikomentarin. Tepat sekali. Konteks sama pembingkaiannya jadi krusial banget. Oke. Nah, setelah lihat macam-macam alat di kotak mainan linguistik ini, bab 15 ngajak kita fokus kedua yang paling sering dipakai. Mungkin karena paling familiar atau paling dasar ya, rima, rhyme, sama pun. Iya betul.
Buku ini bahkan nyebut di pendahuluannya kalau rima itu sering jadi perkenalan pertama kita ke dunia permainan kata. Kayak lewat buku anak-anak, Dr. Seuss gitu kan? Hampir kayak roda bantu gitu ya sebelum kita pindah ke teknik yang lebih kompleks. Anda benar banget. Rima itu fundamental. Kemampuannya bikin pola bunyi yang enak didengar dan gampang diingat, itu bikin dia jadi pintu masuk yang alami ke permainan kata. Tapi karena rima relatif lebih gampang dipahami, bab 15 milih buat gali lebih dalam soal pan, yang meskipun populer, sering banget eksekusinya kurang pas. Nah, ini dia nih. Banyak banget yang coba bikin pan, tapi hasilnya sering cuma bikin orang atau muter mata. Apa sih rahasia bikin pan yang bagus menurut Scott Dikkers? Nah, ini salah satu wawasan paling berharga nih dari bab ini. Pembedaan kunci yang ditekankan adalah, pan yang efektif atau bagus, itu adalah ketika kalimat atau frasa yang mengandungnya tetap logis atau masuk akal. Nggak peduli makna mana dari kata ambigu itu yang ditangkap sama pendengar. Hah, gimana? Jadi, kalimat itu harus bisa berdiri dengan kedua interpretasinya. Harus tetap koheren. Ini menarik. Jadi bukan cuma nyelipin kata yang maknanya ganda, tapi seluruh kalimatnya harus tetap nyambung di kedua level makna itu. Bisa kasih ilustrasi nggak gimana ini bekerja? Mungkin contoh yang berhasil sama yang kurang. Tentu. Coba kita ambil prinsip dari contoh di buku, terus terapin ke konteks bahasa Indonesia ya. Contoh pun yang mungkin kurang efektif. Bayangin orang bilang, kemarin saya ketemu Andi di bengkel, dia lagi memoles mobil barunya. Kalau memoles di sini dimaksudkan plesetan dari membolos, misalnya Andi harusnya di sekolah, oke, kalimat Andi lagi memoles mobil secara literal di bengkel emang masuk akal. Iya, benar. Tapi makna plesetannya, Andi lagi membolos mobil, jadi aneh kan? Nggak logis. Kalimatnya cuma berfungsi satu arah secara makna literal. Oh iya ya, makna tersembunyinya membolos nggak nyatu sama konteks kalimatnya di bengkel mobil. Oke, terus contoh yang efektif gimana? Contoh yang lebih efektif, pakai prinsip fungsi ganda tadi. Bisa kayak gini, misal ada pemilik toko roti ditanya resep suksesnya. Terus dia jawab, kuncinya harus sabar dan terus mengembangkan adonan maupun usaha. Nah, di sini kata mengembangkan berfungsi ganda kan? Makna literal bikin adonan roti ngembang itu relevan banget sama konteks toko roti. Iya ya. Makna kiasan majuin usaha juga relevan banget sama pertanyaan soal resep sukses. Kedua makna hidup dan logis dalam kalimat itu. Pendengar bisa nangkap salah satu atau dua-duanya, dan kalimatnya tetap jalan. Itu contoh yang jelas banget. Jadi tantangannya itu nemuin kata atau frasa ambigu yang kedua maknanya bisa relevan barengan dalam satu konteks kalimat ya. Betul. Ini emang kedengeran lebih susah sih daripada sekedar nyari kata yang bunyinya mirip. Bener banget. Dan sumbernya juga ngakuin kok. Kalau nyiptain pun yang bener-bener bagus secara spontan itu, wah, susah banget. Biasanya, pun yang paling cerdas dan berlapis itu lahirnya dari proses nulis. Ada waktu buat mikir, nyari kata yang pas, nyusun kalimatnya biar fungsi gandanya elegan gitu. Masuk akal sih. Kejelian sama waktu buat revisi pasti ngebantu banget. Oke, kita udah bahas konsep dasar, jenis perangkat, fokus ke pun dan rima, bedain yang efektif sama kurang efektif. Nah sekarang, gimana kita bisa terapin ini? Ada saran praktis Mbak dari bab 15 ini buat Anda, pendengar kami, yang mungkin tertarik buat mulai main kata? Ada. Bab 15 ditutup dengan bagian praktik terbaik, best practices, yang ngasih beberapa panduan. Pertama, dan ini inti dari permainan kata ya, berani pakai kata dengan cara yang nggak biasa atau di luar dugaan. Berani tahu kuncinya? Iya, coba keluar dari makna literal atau penggunaan paling umum. Pikirin kemungkinan lain. Jadi langkah pertamanya buka pikiran dulu ya, sama fleksibilitas bahasa itu sendiri. Tepat. Kedua, buat Anda yang baru mulai nih, disaranin buat fokus ke perangkat dari daftar yang efektif tadi. Kayak pan, neologisme, malapropisme, pengulangan kata, oksimoron. Perangkat ini cenderung punya daya ledak komedi yang lebih tinggi buat audiens umum dibanding katakanlah aliterasi atau anagram. Oke. Ketiga, ini ngulang poin penting tadi, khusus buat pan, usahain kalimat Anda punya makna logis dari kedua interpretasi kata ambigu itu. Uji kalimatnya. Masih masuk akal nggak kalau orang cuma nangkep makna A? Gimana kalau cuma makna B?
Wah, saran yang konkret banget dan bisa langsung dicoba nih. Selain tips ini, buku ini nyebutin tempat atau contoh lain nggak sih di mana kita bisa nemu atau belajar dari permainan kata di budaya populer? Ada beberapa contoh menarik yang disebutin. Misalnya, penulis monolog buat acara bincang-bincang larut malam. Kayak Jimmy Kimmel Live, gitu disebut sebagai pakar permainan kata. Mereka kan harus ngasilin humor topikal tiap hari, sering banget ngandelin pun atau permainan kata cerdas soal berita terkini. Ngamatin cara mereka kerja bisa jadi pelajaran berharga. Itu sumber yang bagus buat diamati. Selain dari dunia profesional, ada contoh yang lebih dekat sama keseharian nggak? Tentu, sumbernya nyebutin hal-hal yang lebih sederhana. Buku anak-anak sering banget penuh rima sama permainan kata dasar, Iya, benar juga. terus buku kumpulan lelucon standar, meskipun ya kualitas punnya mungkin macam-macam ya, bahkan kemasan permen. Hah, kemasan permen? Iya, di Amerika ada permen namanya Laffy Taffy. Di tiap bungkusnya ada tebak-tebakan atau pun simple. Penulisnya ngakuin sih, pun di sana mungkin nggak selalu memenuhi standar pun bagus yang kita bahas, tapi itu nunjukin betapa merakyatnya bentuk humor ini. Hahaha, dari penulis TV profesional sampai bungkus permen ya, spektrumnya luas banget. Ada lagi contoh unik yang menonjol nggak? Ada satu contoh yang unik banget soal gimana bermain itu bahkan bisa ngelibatin ketiadaan kata. Ketiadaan kata. Gimana tuh? Disebutin penampilan Del Close, guru improvisasi legendaris, di film Ferris Bueller's Day Off. Dia jadi guru ekonomi yang, ngebosenin banget. Cara dia pakai jeda yang panjang dan nyiksa di antara kata-katanya, itu bentuk permainan kata yang nggak biasa. Dia mainin ekspektasi ritme bicara, pakai keheningan buat bikin efek komedi yang canggung dan lucu. Wow, main sama jeda. Itu bener-bener mikir di luar kotak kata ya. Ini nunjukin kalau main kata bisa lebih dari kata itu sendiri. Masuk ke ranah penyampaian sama ritme. Keren sih. Dan poin terakhir yang juga penting dari bab 15, permainan kata seringkali jadi lebih kuat kalau dikombinasiin sama funny filters atau filter humor lain yang dibahas di buku ini. Oh, jadi nggak berdiri sendiri ya? Iya, misalnya pengulangan kata yang tadi kita sebut, kalau dilakuin ekstrim banget bisa micu filter humor madcap, kegilaan atau kekonyolan. Jadi jangan lihat permainan kata sebagai elemen terisolasi, dia sering kerja bareng elemen humor lain buat bikin efek yang lebih gede. Baik-baik. Saya rasa kita udah kupas bab 15 ini cukup mendalam ya. Jadi kesimpulan besarnya nih, bermain kata itu jauh lebih dari sekedar plesetan iseng atau receh. Jauh banget. Ini tuh keterampilan yang bisa diasah, melibatkan pemahaman mendalam soal bahasa, struktur, ambiguitas, konteks. Kalau dilakuin dengan benar, ini nggak cuma lucu tapi juga bisa jadi penanda kecerdasan linguistik. Tepat sekali. Ini alat yang ampuh lah di gudang senjata humor yang ngandelin otak lebih dari sekedar situasi fisik. Dan ini bawa kita kembali ke Anda nih, pendengar kami. Setelah dengar berbagai teknik sama prinsip ini, gimana Anda lihat potensi bermain kata dalam komunikasi Anda sehari-hari? Ada ide yang mulai muncul gak? Mungkin ya, ini bukan soal tiba-tiba jadi jago bikin pun semalam gitu, tapi lebih ke numbuhin kepekaan sama bahasa di sekitar kita. Coba deh perhatiin, ada nggak potensi permainan kata di nama merek yang Anda lihat di supermarket, judul berita yang Anda baca pagi ini, atau bahkan lirik lagu yang lagi Anda dengerin? Sebuah ajakan buat jadi detektif kata gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Betul loh. Mungkin langkah awalnya sesimpel itu. Nemuin celah atau ambiguitas dalam kata-kata yang kita temui tiap hari. Ada makna ganda yang kesembunyi nggak? Homofon yang bisa dipelintir? Ini bisa jadi latihan yang seru buat ngasah kepekaan linguistik kita. Pertanyaannya bukan cuma apa yang lucu, tapi gimana bahasa itu sendiri bisa jadi sumber kelucuan. Coba renungkan deh, potensi apa yang kesembunyi dalam kata-kata yang Anda pakai dan dengar setiap hari? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita tentang bab 15 dari The Elements of Humor ini. Semoga diskusi ini ngasih Anda perspektif baru ya soal kekuatan kata-kata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.